Semua orang punya kisah, semua orang punya perjalanan. Tapi tidak semua orang menghargai proses. Tidak semua orang memaknai proses. Itu aja. Oke. Baik, saya terima maafmu, minta permintaan maafmu ya. Karena setiap orang memang harus saling memaafkan. Tapi saya tunggu 10 tahun yang akan datang gitu. Saya tunggu kisah suksesmu. Gitu aja. Kisah sukses kalian semuanya. Jangan hanya jadi orang yang kuliah selesai. Kuliah itu bukan persoalan cuma cari nilai, teman-teman. Saya tuh juga menghargai kinerja kalian, saya menghargai usaha kalian. Jujur, tujuan saya bukan pengen membuat kalian atau mahasiswa-mahasiswa saya itu menjadi orang yang pintar. Saya tidak pernah bercita-cita itu. Saya ingin menjadikan mahasiswa saya itu orang yang bijaksana. Ya, orang pintar banyak tapi tidak bijaksana. Kemudian menggunakan kepintarannya untuk ya mengakali dan lain sebagainya. Banyak orang pintar tapi tidak pandai bersyukur. Tapi sikapnya tidak bisa adil bagi orang lain. Atau cenderung menyakiti orang lain. Itu banyak. Satu dari sejak saya kecil sampai saya dewasa gitu. Karena saya orang yang minoritas ya, dalam artian secara materi mungkin gitu ya. Dan juga kondisi hidup yang saya sempat minder gitu. Kenapa? Karena hal yang kecil ya, sepele. Dari sejak saya kecil, orang punya sepatu banyak, teman-teman saya dibelikan orang tua. Saya punya 1 sampai bolong ya, kaos kakinya juga sampai bolong. Dan kalian tahu tas itu zaman dulu kalau resleting itu sampai rusak, dollar resletingnya itu nggak saya ganti, cuma saya tutup pakai peniti doang. Pernah karena basah saya pakai tas kresek sekolah gitu. Sangat minder seperti itu. Tapi kemudian karena saya dikasih ujian ini gitu, saya dulu berpikirnya kenapa ya saya gitu, kenapa hidup saya nggak seenak orang lain, kenapa tanggung jawab saya berat dan lain sebagainya, kenapa kuliah itu seberat ini gitu ya, yang lain kuliah hanya kuliah, saya sampai harus dikasih cobaan seperti ini gitu. Tapi setelah kita melewatinya, setelah kita tanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan saya coba untuk belajar dari itu semua, bahwa mengerjakan tugas itu berat. Dimaki-maki dosen ya sering saya, ya pernah lah gitu, dimaki-maki sampai drop gitu, bahkan sampai merasa terintimidasi karena kemudian menggunakan statement kamu nggak lulus kalau kamu nggak revisi gitu. Itu kan sudah intimidasi. Tapi saya coba untuk berpikir positif gitu. Dosen punya karakter yang beda-beda, ada yang baik sekali, ada yang benar-benar seperti pokoknya nggak mau tahu gitu. Kalau kamu memang tidak konsisten, tidak konsekuen, ya itu salahmu gitu. Ketika dimarah-marah itu saya mikir, apa yang salah dengan diri saya? Itu tadi makanya saya bilang, apa yang salah dengan diri saya? Saya coba cari kesalahan saya di mana gitu. Nggak kemudian langsung kayak merasa bahwa kenapa sih marah-marah gitu. Enggak. Orang marah ada alasannya, orang kecewa ada alasannya. Saya coba cari. Di situ saya menemukan, oh saya yang dan kita akan nemu, oke, ternyata ini ya, gitu. Hasilnya dari usaha saya yang berdarah-darah, dari usaha saya yang di depan orang baik-baik saja, tapi di luar seperti nangis-nangis, ya Allah tugasnya banyak banget ya Allah. Saya sempat merasa seperti itu. Tapi percaya, ketika suatu saat nanti kamu sudah melewati itu, kamu sudah sukses, kamu akan bersyukur dengan hal itu. Tuhan mengajarkan saya, Allah mengajarkan saya bersyukur dengan cara saya dikasih cobaan dulu. Maka bersyukurnya akan jauh lebih. Serius, saya bicara ini bukan karena teori ya. Kalau saya boleh bilang,
saya udah nggak punya kata-kata untuk menunjukkan rasa syukur. Nggak ada kata yang bisa mewakili kata apapun kadang. Saya bingung. Di saat saya benar-benar berat, saat benar-benar merasakan tanggung jawab yang besar, kuliah kok tidak semudah itu gitu, saya harus belajar keras gitu ya. Kenapa sampai saya harus seperti ini? Tapi di saat yang sama saya dikasihkan suatu bonus ya. Kita kadang berdoa kan, ya Allah saya pengen lulus gitu. Kadang-kadang kita pengen lulus, tapi pengen lulus aja kok berat banget. Kamu bekerja, kamu belajar sampai benar-benar harus begadang dan sebagainya. Tapi ternyata yang dikasih lebih dari doa kita. Itu yang sering saya lakukan. Doa saya mungkin tidak terkabul, tapi saya dikasihkan dengan yang lain. Itu loh. Intinya begitu. Bahwa proses itu mengajarkan saya banyak hal. Ya, saya ingatkan kalian, kuliah bukan hanya soal nilai. Soal nilai gampang, saya pernah bilang gitu kan. Saya bisa kasih nilai A semuanya ini tanpa harus ngapa-ngapain, bisa. Tapi saya bukan itu tujuan saya. Saya tidak pernah ingin mencetak mahasiswa yang pintar, no. Saya ingin mencetak mahasiswa yang bisa bijaksana. Itu. Dan itu harapan saya untuk kalian. Dimanapun kalian berada, tetaplah menjadi orang yang bijaksana, tetaplah menjadi orang yang bisa memberikan pengaruh positif bagi orang lain. Di kelas ini deh, kita mulai di kelas ini. Yang lupa yuk diingatkan, yang susah yuk belajar bareng. Gitu. Itu pasti akan lebih berkah. Gitu. Percaya sama saya. Itu aja. Itu ya, Haza dan kawan-kawan semuanya. Mohon maaf kalau pagi ini mungkin diisi dengan siraman rohani ya. Mungkin agak membosankan, tapi kalian mungkin nggak ingat dalam sehari 2 hari, tapi 10 tahun yang akan datang kalian akan ingat ini lah, insya Allah. Di saat kalian sudah menjadi orang-orang yang sukses, saat kalian benar-benar sudah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu aja. Begitu? Oke, karena saya punya tanggung jawab untuk memberikan kuliah, bagaimanapun juga saya tetap akan harus mengisi kuliah. Jadi bisa kita mulai kuliahnya yang sudah terpotong 43 menit ini? Bisa, Ibu. Ya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, slide saya terlihat di layar teman-teman semua. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Baik. Sebenarnya cerita Weber itu sama dengan, tidak jauh beda dengan cerita-cerita teman-teman lainnya mungkin ya. Walaupun kita melihat Weber adalah ahli sosiologi, terutama di sosiologi interpretatif gitu. Sosiologi yang menggunakan paradigma definisi sosial, tapi Max Weber tetaplah Max Weber, manusia biasa yang punya latar belakang juga, yang punya problem sosial, ekonomi juga, walaupun dia bukan dari kelas bawah ya, dia kelas menengah, tapi lebih ke problem sosial sebenarnya. Oke, kita belajar mengenai teori tindakan dari Max Weber hari ini, berbeda dengan
beberapa materi, tiga materi belakangan ya agak berbeda. Kalau 3 materi belakangan lebih menggunakan paradigma fakta sosial, sekarang kita beralih ke definisi sosial, di mana definisi sosial ini dibawa oleh Max Weber. Ya, Max Weber ini sebenarnya kalau kita melihat secara makro ya, Max Weber ini juga punya konsentrasi dan fokus pada struktur sebenarnya. Cuman pendekatannya Max Weber atau paradigmanya Max Weber itu berbeda dengan Durkheim. Kalau Durkheim melihat bahwa entitas yang penting, ya aspek yang penting di dalam masyarakat itu ya fakta sosial. Bahwa fakta sosial itu yang mengenai individu. Ketika kita melihat masyarakat, kita nggak bisa melihat secara parsial dari individu. Gitu. Jadi ya individu itu adalah sebuah komunitas ya atau kelompok besar yang justru malah menjadi pengaruh gitu ya terhadap tindakan yang dilakukan oleh individu. Jadi kalau teman-teman ingat teori sistemnya Talcott Parsons kemarin itu juga begitu, sebenarnya bilang begitu. Gitu ya, bahwa arus informasi itu dimulai dari sistem budaya turun sehingga membuat atau mencetak perilaku seseorang. Dan begitu sebaliknya perilaku seseorang itu akan memperkuat struktur, gitu kan, terutama budaya gitu. Tapi arus informasinya dari atas, dari masyarakat. Nah, kalau Weber berbeda. Kalau kita mau bicara mengenai masyarakat, gitu ya, kita nggak boleh kemudian mengabaikan sisi individual. Kenapa? Karena memang sebenarnya masyarakat itu juga terdiri dari individu sebenarnya. Gitu. Kita melihat suatu pola tertentu itu berasal dari tindakan-tindakan individu kan. Maka untuk melihat kenapa tindakan itu bisa muncul, kita harus turun dulu ke ranah bawah, ke ranah ide para orang yang melakukan itu. Tuh. Kira-kira begitu pengantarnya. Nah, kita ke biografinya dulu. Max Weber tumbuh besar dan tua di Jerman. Lahir tahun 1864 dan meninggal pada 1920. Jadi kira-kira umur 56 tahun ya. Kalau tidak salah. Saya salah hitung nggak ya? 20. Ya, 56 tahun sampai akhirnya dia meninggal. Berbeda dengan Marx gitu. Dan agak berbeda juga dengan Durkheim ataupun Comte gitu. Kenapa? Karena secara background gitu, Weber ini adalah orang yang berasal dari kelas menengah, bahkan menengah atas. Jadi ayahnya adalah seorang birokrat dan hakim, kalau tidak salah ya, berkecimpung di dunia hukum dan politik sekaligus, yang hidupnya cenderung duniawi. Hoya-hoya, seneng-seneng, ya gambaran politisi lah gitu. Oknum ya, saya bilang oknum. Kalau katanya pemimpin atau politisi yang makin kaya itu berarti berarti dia tidak menggunakan otoritas dan wewenangnya adalah untuk keadilan. Katanya begitu. Nah, si ayahnya Weber ini cenderung duniawi sekali. Berbeda dengan ibunya, seorang Calvinis penganut ya, cenderung introvert karena pemalu, tapi dia cerdas dan kritis. Nah, itu terbukti ketika dia sekolah itu dia pernah mengkritik gurunya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa sekolah ini lebih sebagai rutinitas, ya, aktivitas rutin gitu, yang anak-anak umur sekian ya sudah datang, masuk sekolah, belajar jam sekian pulang gitu. Seperti itu. Ya sama halnya dengan mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah jam berapa selesai pulang kayak gitu. Dan apalagi mahasiswa yang cuma cari nilai, sama lah kayak gitu, cuma rutinitas. Nah, dari situ sebenarnya ini menjadi contoh atau menjadi awal bagaimana Weber ini juga punya minat di bidang pendidikan. Oleh karena itu nanti kalau teman-teman baca mengenai kajian pendidikan atau sosiologi pendidikan, Weber ini salah satu.
Weber ini salah satu ahli sosiologi yang banyak berbicara mengenai pendidikan, gitu ya. Terutama dalam konteks birokrasi, karena memang pendidikan itu manifestasi dari birokrasi sebenarnya. Nah, Weber ini salah satu orang yang bicara mengenai birokrasi sebenarnya, atau otoritas dan birokrasi. Namun tidak kita bahas di sini karena kita lebih fokus ke tindakan ya. Gitu. Umur 18 tahun dia belajar hukum gitu di Heidelberg, dan secara tidak langsung dia mengidentifikasi ayahnya gitu. Dia mengikuti jejak ayahnya sebagai pakar hukum gitu ya. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut, suara saya jelas ya? Jelas, Kalau Ibu. putus-putus nanti Oke, kalau putus-putus nanti bilang aja Bu, putus-putus atau kurang jelas. Oke, masa remaja menjelang remaja lah ya sampai dewasa. Weber ini punya masalah dengan keluarganya. Ya, ayah dan ibunya berbeda sekali. Ini contoh dari sinetron Indosiar, teman-teman. Kalau teman-teman lihat sinetron Indosiar itu seperti itu. Jadi suaminya pekerja keras, birokrat, politisi, sukanya senang-senang. Itu ibunya adalah orang yang di rumah, bukan aktivis ya, tapi jemaah yang sangat taat dengan agama, yang halus sekali, yang lembut perasaan. Gitu. Itu sangat kontras, yang orientasinya lebih ke akhirat. Namun sisi ini kemudian menjadi problem di dalam keluarganya, gitu ya. Karena Weber ini melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayahnya terhadap ibunya. Ibunya orang yang manut, ibunya orang yang sangat lembut gitu. Jadi tidak punya daya untuk menghadapi ayahnya yang cenderung keras, yang cenderung politis, yang cenderung tegas lah gitu, karena backgroundnya. Nah, dari situ dia sebenarnya membandingkan sebenarnya. Dia punya om dan tante dari pihak ibunya, ya, yang sebenarnya secara background sama dengan keluarganya. Omnya juga politisi dan tantenya adalah penganut agama Calvin yang kuat gitu ya, Tapi mereka bisa hidup rukun. Ya, kenapa? Karena memang omnya sangat menghargai tantenya. Dan tidak kemudian menggunakan dialog satu arah gitu. Begitupun dengan tantenya ya, yang lebih bisa speak up, lebih bisa bernegosiasi dan menerjemahkan nilai-nilai Calvinis itu secara efektif dalam kehidupan. Jadi ada ruang negosiasi sebenarnya antara om dan tantenya itu. Nah, di titik ini kemudian Weber banyak sekali mengadopsi hal-hal itu dari tantenya. Dari sini kemudian berubah lebih condong ke kehidupan Calvinis memang, ya. Condong ini secara gitu loh. Calvinis secara lebih konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka lebih dialogis kehidupannya gitu. Nah, ternyata belajar Calvinisnya juga dari situ. Nah, kemudian karir Weber ini memang dimulai dari karir hakim dan dosen. Jadi 50-50 ya, hakim dan dosen. Hakim untuk pengacara ya, istri hakim sama seperti ayahnya. Dan dosen, dia menjadi dosen di beberapa universitas sebenarnya, kan? Gitu. Sampai akhirnya dia menikah dengan Marian Schneitzer atau apa ini spellingnya. Tentang kisah asmaranya tidak seperti Anscombe ya, yang sangat menggilai sekali, tidak, karena memang kehidupan Weber ini lebih ke problem keluarga intinya dengan orang tua gitu. Salah satu contoh adalah karena Weber ini tidak pernah cocok dengan ayahnya yang keras, yang
gitu. Ketika dia sudah berkeluarga gitu ya, orang tuanya ini pernah menengok keluarganya, ayah dan ibunya itu datang ke rumahnya. Namun di saat ngobrol itu Weber marah, berdebat dengan ayahnya karena Weber menganggap bahwa ayahnya ini sudah terlalu kasar dengan ibunya, sering melakukan KDRT terhadap ibunya. Lalu ayahnya ini diusir dari rumahnya. Ya. Nah, sebulan setelah diusir, ayahnya meninggal. Sebulan setelah diusir, ayahnya meninggal. Di situ dia menyesal luar biasa, dia depresi, sampai dia sakit secara fisik dan mental karena kondisi itu, dan dia dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu karena ya menyesal itu tadi ya, dia sudah mengusir orang tuanya, atau terlebih adalah ayahnya yang walaupun memang dari sejak kecil dia sebenarnya tidak terlalu respect atau tidak terlalu punya sisi afeksi dengan ayahnya itu, sehingga hal itu berpengaruh pada karirnya juga. Jadi sempat mandek karena dia sakit, karena punya masalah psikis yang cukup berat juga. Dia akhirnya banyak vakum di tempat kerjanya di universitas. Dia sering meninggalkan jam mengajarnya. Walaupun memang tidak sampai dipecat gitu, tapi dia merasa bahwa sudah sangat meninggalkan aktivitasnya di dunia akademik gitu. Nah, dari sini untuk mengatasi itu Weber ini kemudian traveling. Traveling ke Italia dan ke Amerika. Dari masa-masa travelingnya itu dia banyak belajar mengenai pengaruh sekte Protestan di negara-negara itu. Dan juga terutama di Amerika belajar mengenai birokrasi demokrasi. Di masa inilah juga dia menerbitkan karyanya Protestant Ethic and Spirit of Capitalism itu. Dan dia mulai menulis mengenai birokrasi juga gitu. Pasca itu dia juga bekerja dengan Tonis dan juga Simmel mendirikan German Sociological Society gitu. Jadi seperti forum komunitas intelektual begitu ya, yang ingin membangun bangunan teoretikal sosiologi di Jerman. Nah, menariknya pada masa akhir hidupnya Weber ini tertarik juga dengan politik ternyata. Ya. Kalau awalnya lebih sebagai pengamat politik, belajar mengenai birokrasi gitu. Di sini dia terjun langsung di menjelang usia hampir senja sebenarnya, umur 50 tahunan gitu. Karena memang di Jerman pada waktu itu sedang krisis ya gitu. Karena pengaruh revolusi industri di Inggris dan juga Perancis serta dominasi Rusia lah waktu itu. Sehingga itu berpengaruh pada politik di Jerman yang memang pada saat itu menunjukkan transisi yang luar biasa, transisi ekonomi terutama. Tapi ada distingsi yang sangat kelihatan atau kontradiksi yang sangat kelihatan antara Jerman Barat dan Timur. Yang Barat ini cenderung secara transisi ekonominya lebih cepat, sedangkan yang Timur itu cenderung aristokrat gitu. Ini. Nah, itu masa di mana politik Jerman sedang bergelora. Ya akhirnya kemudian masuk di angkatan perang sebenarnya pada itu ada situasi perang di sana dan menjadi perwira cadangan dan sempat memimpin 9 rumah sakit militer pada waktu itu. Dan disinilah dia belajar birokrasi secara internal, artinya dia masuk langsung di dunia birokrasi secara langsung. Kalau sebelumnya hanya sebagai pengamat eksternal saja. Tuh. Maka karya birokrasinya cenderung belakangan. Nah, kemudian dia meninggal pada tahun 1920 saat dia sedang berusaha untuk merampungkan karya terakhirnya, tapi tidak selesai juga, yaitu Economy and Society. Tuh. Oke, lanjut ke
pemaparan selanjutnya mengenai tindakan ya, tindakan. Teman-teman tentu masih ingat dengan Verstehen. Halo, masih ingat dengan Verstehen? Kok diam semua ya? Ini sedang nyimak atau Saya lupa Ibu? PPT-nya ngeblur barusan, Bu. Gimana? Dengarnya barusan? Kayaknya saya pernah membahas loh di sosiologi dasar baru semester lalu. Ya walaupun memang tidak terlalu dalam ya, hanya sedikit ya, sedikit dari ini. Jadi Verstehen ini menjadi salah satu akar dalam memahami teori mengenai tindakan. Yang kedua nanti adalah rasionalitas gitu. Tapi rasionalitas nanti kita akan lebih melihat di tipe tindakan sosialnya. Nah, kalau Verstehen ini adalah salah satu metode. Ini adalah introduksi dari perbedaan antara Weber dengan Durkheim. Karena memang sebenarnya teorinya Weber dengan Durkheim ini saut-sautan, tapi saling menunjukkan formula yang berbeda. Nah, ini dimulai dari pembahasan mengenai kenyataan sosial. Masih ingat dengan kenyataan sosialnya Durkheim ya, atau Durkheim ya, pada 3 minggu yang lalu. Jadi kalau Durkheim ini mengatakan peristiwa itu adalah sebuah fakta sosial, nggak ada fakta individu. Nah, fakta sosial itu pasti bisa dijelaskan dengan fakta sosial yang lain gitu. Misalnya ketika kita bicara mengenai bunuh diri itu bukan fakta individu, tapi dia adalah fakta sosial. Kenapa? Karena pada kenyataannya tindakan itu pun dipengaruhi oleh fakta sosial yang lain. Apa itu? Integrasi, norma, gitu. Nah, oleh karena itu fakta sosial itu bukan hanya menurut Durkheim fakta sosial itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat eksternal, ya, memaksa dan impersonal. Impersonal itu artinya individu tidak bisa mengintervensi fakta sosial, misalnya norma, ya, tidak bisa mengintervensi secara individual, gitu. Itu hanya akan jadi berubah ketika memang ada faktor lain yang berubah, gitu ya, yang merubah artinya, dan itu beradaptasi, gitu. Itu jadi proses-proses struktur. Nah, berbeda dengan Weber. Weber ini melihat bahwa kenyataan sosial itu ya harusnya didasarkan pada motivasi dan tindakan-tindakan sosial atau tindakan-tindakan individu sebenarnya, tindakan-tindakan orang. Jadi toh sebenarnya tindakan sosial itu yang melakukan adalah individu. Nah, ada tindakan yang sebenarnya bisa jadi awalnya unik, nyeleneh, tapi kemudian menjadi tindakan yang terpola dan tersistem gitu. Kira-kira begitu. Maka perbedaannya adalah nanti di Weber dengan Durkheim adalah yaitu tadi paradigmanya. Kalau Durkheim itu lebih melihat secara makro ya, bahwa ya masyarakat yang mempengaruhi individu gitu. Kalau Weber tidak, ya individu itu adalah akarnya yang nanti akan membentuk masyarakat, mengkonstruksi gitu. Ini seiring dengan penjelasannya ya mengenai sosiologi interpretatif gitu. Interpretasi, karena Verstehen itu juga bicara mengenai interpretasi karena Verstehen ini kemudian akan melihat makna dari tindakan, arti subjektif gitu, arti subjektif dari tindakan. Nah, sosiologi memandang individu dan tindakannya itu sebagai satuan dasar. Jadi yang dasar itu adalah individu dan tindakan di dalam masyarakat. Nah, dia sebagai atom-atom. Jadi kalau kita lihat rumus fisika ya, ini dibalikkan lagi sebenarnya oleh Weber. Kalau kita lihat fisika gitu, benda ini kan terdiri dari atom. Ada yang dari ilmu IPA dulu, jurusan IPA, atau kelas 1 pernah memperoleh mata kuliah fisika atau kimia ya? Kimia kalau nggak salah. Jadi benda itu terdiri dari atom-atom. Sesuatu partikel-partikel yang kecil.
Nah, sama aja dengan masyarakat. Jadi ada atomnya. Atomnya siapa? Individu dan tindakan. Nah, dalam pendekatan ini, individu juga yang paling penting. Gitu. Dan satu-satunya yang melakukan tindakan itu. Ya, kita bisa melihat itu individu melakukannya. Nah, oleh karena itu, umumnya bagi sosiologi ya, konsep-konsep seperti hal-hal yang makro, misalnya negara, perserikatan, feodalisme, dan sebagainya, itu menunjukkan kategori saja, kategori-kategori tertentu dalam suatu interaksi manusia. Karena toh sebenarnya negara itu juga berisi individu yang saling berinteraksi. Gitu. Nah, tugas sosiologi adalah kemudian mereduksi konsep-konsep yang luas itu ke tindakan-tindakan yang bisa dimengerti, yang bisa dimaknai makna dari tindakannya itu, arti subjektif dari tindakannya itu, tanpa terkecuali ke tindakan-tindakan partisipasi secara individual. Kenapa dulu ada istilah ini ya, ada lembaga yang paling korup dan tidak itu di situ kalau dalam pendekatannya atau paradigmanya Weber sebenarnya itu bisa dijelaskan secara individual, secara motif. Kenapa satu lembaga itu bisa koruptif? Apa makna korupsi menurut mereka? Jangan-jangan mereka menganggap bahwa korupsi itu BB aja, baik-baik aja, selama tidak diketahui misalnya. Kita nggak pernah tahu kan? Mohon maaf, apa suaranya hilang ini? Hilang, Bu, sepertinya. Oke, saya sedang off sebentar. Cek, suara saya terdengarkah? Terdengar, Ibu. Oke. Pakai ini ya, pakai headset karena ada suara di belakang saya. Oke. Nah, untuk mengetahui motif dari tindakan-tindakan atau kenapa tindakan itu dilakukan, apa sebenarnya makna subjektif dari tindakan itu, perlu Verstehen. Verstehen itu metode sebenarnya untuk memaknai makna, memahami makna ya, yang mendasari peristiwa-peristiwa sosial tertentu maupun historis ya. Karena memang pendekatannya Weber ini lebih ke historis juga. Ini dipengaruhi oleh Dilthey. Oke, makna dari peristiwa sosial historis dari makna dari sudut aktornya. Jadi ketika kita memahami makna harus melihat dari sudut aktornya. Nah, ini sesuai dengan paradigma definisi sosial. Kita nggak bisa kemudian melihat masyarakat itu sebagai bola besar yang nanti akan terbentuk seperti itu. Tidak, tapi bola besar pun terdiri dari partikel-partikel yang kecil, kayak seperti bola salju. Dia kan berasal dari butiran-butiran salju yang kecil-kecil. Nah, ini loh yang perlu dilihat. Gitu. Maka dalam hal ini ketika kita melihat makna tindakan ya, itu lebih menunjukkan adanya empati. Empati dalam hal ini bukan berarti terbawa emosi ya, gitu. Enggak, kemudian dia sedih kita ikut sedih. Sedihnya kita itu lebih sebatas untuk menempatkan diri pada posisi aktor. Misalnya, kalau teman-teman jadi saya dulu gitu, rasanya kayak apa? Coba bayangin gitu. Jadi saya cerita tadi itu sebenarnya ketika teman-teman mendengarkan ada empati misalnya, secara tidak langsung teman-teman kemudian akan bisa membayangkan, memvisualisasikan mengenai perasaan saya, motivasi saya misalnya, atau kenapa saya bisa tetap survive atau tidak survive gitu. Nah, itu
itu bagian dari empati. Cuman empatinya kemudian nggak baper ya, baper kemudian ya ikut larut gitu banget, itu juga tidak. Ini dalam rangka untuk melihat gambaran secara utuh dari pemaknaan tindakan gitu. Nah, ini first tahun ini nanti akan menjadi akar dari fenomenologi, metode fenomenologi. Ya, di fenomenologi itu ada istilah bracketing atau apa ya, atau bracketing ya, bracket sepertinya. Jadi memisahkan asumsi-asumsi kita dulu. Kita benar-benar menjadi orang yang otaknya kosong, dengerin itu aja, kita gali kenapa bisa begitu. Baru kemudian setelah dapat gambaran yang utuh, kita rangkum. Jadi seperti membawa jiwa kita itu di dalam jiwa orang, di dalam tubuh itu, gitu. Tubuh orang itu gitu. Gitu, lebih membayangkan, bukan kemudian menjustifikasi. Oleh karena itu no value judgment di sini. Non etis, kita nggak boleh menjudge. Misalnya teman-teman mau meneliti mengenai komunitas transgender misalnya. Kalau pakai teorinya Weber mengenai tindakan transgender, teman-teman akan lebih berusaha menjadi orang yang mendengarkan, menjadi orang yang melihat situasi atau membayangkan situasi yang dimiliki oleh orang itu, menggali atau mendapatkan gambaran utuh dari orang itu tanpa kemudian terintervensi atau mengintervensi dengan nilai-nilai yang lain. Misalnya, di dalam kehidupan kita itu kan yang ada hanya laki-laki dan perempuan. Lah ini kok nggak ada gitu. Ini kok dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Artinya dia laki-laki berubah jadi perempuan. Yang di konsep kita ya harusnya laki-laki, perempuan. Nggak boleh ada seperti itu. Kalau mulai ada itu sudah ada judgment. Dengerin aja, gitu. Ya, nikmati aja apa ceritanya, gitu. Ini sama halnya dengan sejarah ya sebenarnya. Ketika kita melakukan penulisan sejarah atau historiografi kan sebenarnya kita juga sedang merekam, mendengarkan apa sih yang terjadi dari sisi waktu itu, gitu. Sehingga sejarah itu bisa terkumpul secara bulat, gitu. Tuh. Oke, maaf di belakang ada suara. Apakah sangat mendistorsi? Atau masih fine aja? Aman, Bu. Sudah jelas. Aman ya? Oke, sudah jelas. Baik. Kedua, kita akan ke analisa tindakan sosial. Ya, lalu bagaimana sebenarnya mengidentifikasi tindakan sosial gitu ya? Menggunakan Verstehen itu tadi gitu ya. Tuh, yang pertama adalah yang namanya sosiolog atau ilmuwan sosial gitu, pasti melihat gejala-gejala sosial, gejala-gejala di sekitar kita, ya kan? Cuman yang menjadi menarik adalah ketika ada suatu gejala yang unik. Karena apa? Karena dia tidak ideal. Maka teman-teman kalau belajar skripsi besok, ketika menyusun skripsi, teknik analisanya Weber ini yang menarik sebagai landasan. Karena dia dalam memilah suatu masalah itu adalah ketika sesuatu itu tidak berjalan secara ideal. Ya itu baru masalah, itu baru unik lah menurut Weber ini. Misalnya nih, lazimnya seorang laki-laki misalnya itu kan menggunakan pakaian warna gelap atau cenderung warna-warna yang maskulin. Warna maskulin itu apa idealnya? Idealnya adalah ya hitam, biru, coklat, putih lah, masih seperti abu-abu dan sejenisnya lah.
Tapi ketika ada seorang laki-laki menggunakan pakaian warna pink gitu yang cenderung feminin gitu, itu ditangkap sebagai sesuatu hal yang tidak lazim. Nah, itu yang unik. Nah, itu yang perlu digali. Itu kira-kira yang dikatakan oleh Weber. Maka untuk melihat sesuatu yang unik atau tidak, membandingkannya dengan tipe-tipe ideal itu tadi. Karena di dalam masyarakat itu kan ada gejala yang ideal, ada yang tidak ideal. Ada tipe yang ideal dan tidak ideal. Nah, catatannya dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah tipe ideal itu hanya untuk menganalisa ya, bukan mengevaluasi. Karena kalau mengevaluasi itu nanti kemudian yang terjadi adalah judgment. Kalau kita balikan tadi dengan realitas mengenai laki-laki yang menggunakan baju pink itu hal yang aneh, yang unik, maka kita perlu menggali. Kalau levelnya sudah sampai, loh kok iso sih laki-laki pakai baju pink? Wah, nggak bener. Jangan-jangan dia ini sudah menuju ke perempuan. Jangan-jangan dia udah sudah transgender atau lain sebagainya gitu. Itu evaluasi. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu hilangkan dulu. Yang perlu kita ketahui adalah kenapa dia menggunakan baju warna pink. Jangan-jangan menurut dia baju warna pink itu bukan kategorisasi maskulin atau feminin gitu. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana dia memperoleh itu? Interpretasi dia terhadap itu diperoleh dari mana? Makna subjektif dari pink itu tuh seperti apa dan dari mana? Tugas kita adalah itu. Gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, di sini ketika melihat tindakan sosial gitu ya, ada 4 tipe gitu. Ada 4 tipe, ingat tadi sebagai ukuran ya. Ukuran yang bisa kita pakai untuk mengkategorisasi tindakan itu masuk ke ranah mana dan di tipe yang mana. Dalam hal ini 4 tindakan ini sebenarnya memperlihatkan adanya sisi rasional dan non rasional. Jadi Weber ini lebih menekankan pada rasionalitas ya. Rasionalitas itu pertimbangan yang dimiliki oleh orang yang akan melakukan tindakan sesuatu atau telah melakukan tindakan sesuatu. Yang rasional itu seperti apa, yang non rasional itu seperti apa. Karena kadang tindakan kita pun juga tidak diikuti dengan pertimbangan, tapi lebih ke auto refleks gitu. Tapi itu pun juga bisa dijelaskan sebenarnya. Misalnya nih, ketika ada orang yang apa ya, yang putus cinta karena disakiti, ditinggalkan gitu ya, kemudian teman-teman menangis gitu. Nah, kenapa menangis? Itu sesuatu yang tidak ada pertimbangannya sebenarnya. Itu seperti refleks, tapi bisa dijelaskan kenapa? Karena emosinya yang masuk. Kenapa saya kadang-kadang bisa ketika membahas hal-hal tertentu misalnya bisa kemudian seperti sengau gitu, seperti bahasanya sendu gitu. Itu bisa jadi karena ada emosi yang masuk di sana. Gitu. Tuh. Nah, jadi ada 4. Yang rasional itu yang sebelah kiri ya, yang Zweig rasional atau Zweig rationality. Itu disebut sebagai rasional instrumental. Yang rasional kedua adalah Weber rasional, tindakan yang didasarkan oleh tujuan, tapi tujuannya itu lebih mengarah pada nilai yang absolut, tapi itu memang berdasarkan pertimbangan gitu ya. Kemudian yang non rasional itu yang afektual dan juga tradisional. Ini teman-teman sudah pernah mendapatkan ini sebenarnya. Ya, di sini rasional instrumental itu memperlihatkan bahwa tindakan itu berlandaskan pada tujuan yang rasional dan cara, alat serta instrumen. Instrumen itu kan alat ya.
yang rasional juga. Artinya sudah bisa mempertimbangkan untung, rugi, hambatan, serta konsekuensi. Dalam hal ini tentu saja ketika sudah mempertimbangkan untung rugi, tujuannya sudah jelas, mau apa. Ya kalau ini saya ruginya di mana, untungnya di mana, gitu. Nah di sini ada hambatan dan konsekuensi. Tentu saja hambatan dan konsekuensi adalah ketika kita sudah bisa mengekspresikan tindakan itu dengan pertimbangan cara. Ya pertimbangan cara, misalnya untuk PTM misalnya, teman-teman jelas tujuannya adalah pengen kuliah PTM. Kenapa? PTM, perkuliahan tatap muka, secara rasionalitas teman-teman mempertimbangkan. Kalau secara online pasti banyak distorsi seperti sekarang ini ya. Kalau ketemu langsung, kalau kita pun nggak dengar, kita bisa melihat dari coretan dosen, kita bisa melihat dari ekspresi dosennya. Itu yang membantu kita untuk bisa memahami. Gestur dari dosen itu juga membantu kita dalam memahami mana yang paling ditekankan dan mana yang tidak. Tidak hanya sekedar penekanan pada suara, tapi juga gestur. Itu tujuan rasional kita kenapa PTM. Nah, cara untuk PTM adalah teman-teman kemudian datang ke kampus. Datang ke kampus itu berarti harus keluar dari wilayah teman-teman yang terutama yang di luar kota ya, misalnya harus ke Jogja, cari kos gitu ya, cari kos, kemudian harus bangun pagi, harus prepare-nya lebih lama. Itu adalah konsekuensi, itu sudah dipertimbangkan. Nah sama halnya ketika yang tidak memilih untuk PTM, bagi dia mungkin masih fine online. Dan di situ dia juga sudah mengidentifikasi kalau saya nggak online atau tetap PTM, hambatannya jauh lebih banyak, misalnya uang, kemudian saya nggak bisa kerja misalnya karena jamnya tertentu nggak bisa disambi gitu misalnya. Itu. Yang kedua adalah work rational atau tindakan berdasarkan tujuan tapi spesifik ke nilai. Jadi tindakan dalam hal ini lebih mengarah pada orientasi nilai. Kita sudah jelas nilainya mau apa. Nah alat itu hanya pertimbangan sadar saja yang kita nggak mempertimbangkan mengenai hambatan dan konsekuensinya, tapi nilainya lebih ke nilai absolutnya dan nilai ini sudah menjadi pertimbangan terakhir atau nilai akhir yang kita inginkan. Contohnya yang lebih banyak mengarah ke sini adalah tindakan religius ya agama, berbasis pada agama. Misalnya orang pengen mendapatkan kedamaian, gitu. Itu sudah menjadi nilai yang absolut. Gitu. Masalah mendapatkan kedamaian itu dari mana? Yang penting damai. Gitu. Orang bisa mendapatkan kedamaian dari banyak hal. Ada yang mendapatkan kedamaian dari doa, dari zikir, dari meditasi, dari piknik juga ada. Ada orang yang justru malah semakin bersyukur ketika dia piknik dan sepedaan. Ada orang yang semakin bersyukur, semakin religius karena berdoa dan zikir banyak gitu. Ada yang semakin bersyukur, semakin religius ketika dia meditasi karena merasa bahwa nafas itu luar biasa berharganya bagi kehidupan dan kita dikasih gratis misalnya. Ada juga gitu. Nah ini, jadi kalau secara tidak langsung tindakan ini lebih mengarah pada tindakan religius. Menurut kalau yang rasional instrumental itu lebih ke mengarah pada tindakan berbasis pada ekonomi, ya, dan birokrasi. Nah, maka teori yang berkembang di web nanti adalah tipe tindakan rasional instrumental. Dan sedikit bocoran, tindakan rasional instrumental ini adalah representasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Karena ternyata ilmu pengetahuan itu adalah manifestasi dari rasionalitas itu sendiri. Jadi ilmu itu untuk apa sebenarnya? HP Anda
itu adalah secara fungsi itu adalah tujuan dari tindakan rasional instrumental. Nah, perakitannya, perkembangannya itu adalah manifestasi dari cara, alat atau instrumennya, gitu. Dan rasional instrumental ini nanti kalau teman-teman belajar teori sosiologi kontemporer ini yang akan banyak dikritik oleh aliran Frankfurt, teori kritik, ya, ataupun postmodern. Karena Zweig rasional itu kemudian banyak membuat orang terjebak pada tindakan-tindakan praktis yang tidak menekankan pada ini, pada asas humanitas, ya. Tapi dengan catatan, menurut teori sosiologi kontemporer, dasar berpikir rasional instrumental inilah yang membuat orang lebih banyak berpikir mengenai hal-hal yang konkret, ya, perkembangan yang konkret gitu ya, karena ada caranya yang ditetapkan dari awal, gitu. Jadi itu yang kemudian merusak, kadang memperlihatkan adanya dominasi kemudian di masyarakat, perkembangan teknologi yang cukup luas. Jadi kalau isu yang sekarang sedang bergulir adalah deforestisasi, ya, deforestisasi ini menjadi salah satu isu yang sedang hangat sekarang. Deforestisasi itu manifestasi dari tindakan rasional instrumental yang sudah sangat berkembang di masyarakat. Dan Weber pun mengatakan bahwa suatu saat masyarakat itu akan mengarah pada tipe tindakan Zweig rasional. Sekarang sudah terlihat, gitu. Bahkan sudah menunjukkan implikasinya atau dampaknya. Tuh, yang non rasional lebih ke afeksi atau afektual, di mana tindakan didominasi oleh emosi tanpa refleksi intelektual. Jadi nggak ada refleksi intelektualnya. Pertimbangan apapun nggak ada, perencanaan yang sadar juga nggak ada. Itu refleks. Cinta, marah, takut, gembira, dan lain sebagainya. Kemudian tindakan tradisional atau action, gitu ya, traditional action itu lebih mengarah pada kebiasaan. Jadi tindakan itu dilakukan karena terbiasa, ya, tanpa refleksi yang sadar atau rencana, gitu. Ini lebih mengarah pada sistem Halo Bu. Sorry. Sebentar. Ini lebih mengarah pada sistem patrimonialisme, ya, yang berdasarkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang terhierarkis dengan jelas. Jadi ini banyak dipakai di dalam otoritas atau birokrasi tradisional. Jadi kenapa orang itu melakukan tindakan tertentu, kadang-kadang ya karena kebiasaan kita begini, karena dahulu kita begini. Jadi contoh, orang-orang yang di Jogja pasti tahu benar, ya, sangat paham jelas gitu. Dulu waktu saya kecil itu ada masa di mana kondisi masyarakat itu sedang tidak stabil, gitu ya, konflik di mana-mana, paceklik di mana-mana. Nah, suatu ketika saya orang Jogja, ada dawuh dari gubernur, ya, dari gubernur, tolong setiap rumah masak sayur yang terdiri dari jenis sayur daun talas, bukan daun talas, tapi batang talas, ya, sama tauge, tapi jangan pakai santan. Gitu, jangan pakai santan. Nah, saya dulu waktu itu dengar itu karena memang ternyata tetangga-tetangga pada bicara itu, pada cari itu semua. Gitu. Saya masih kecil waktu itu. Kemudian saya tanya ke ibu saya, Bu,
kenapa semua masaknya seperti ini? Masaknya batang daun talas dan juga tauge. Ya kalau di sini namanya tokolan. Tauge. Nggak pakai santan gitu. Yus, pokoknya dimakan. Lah kenapa? Kalau saya nggak makan gimana? Pokoknya dimakan. Dihabisin dalam sehari ini. Loh, emangnya kenapa? Karena ini dawuhnya dari Raja Sri Sultan. Gitu. Jadi posisinya pada waktu itu dawuh itu diberikan ke masyarakat sebagai status sebagai raja, bukan gubernur ya, karena gubernur dan raja melekat di Jogja. Nah, kenapa seperti itu, Bu? Ya ini udah tradisi dari dulu. Kalau sudah ada raja yang bertitah seperti itu, ya masyarakat harus mengikuti, gitu. Apalagi orang asli, gitu. Kenapa? Ya ini bagian dari melindungi diri dari ancaman dan sebagainya. Memang nggak nalar, memang nggak ada pertimbangan apa-apa, gitu. Kalau dipikir secara rasional instrumental, ya pasti orang akan mikirnya ini ya apa sih, gitu. Tapi kan kita kemudian bisa membandingkan ya tipe ideal itu. Kalau di masa masyarakat yang tradisional itu hal yang biasa. Tapi ketika itu masih terjadi di era rasional instrumental, itu perlu diteliti karena itu unik gitu. Jadi itu. Maka ada 4 tipe ini, dan 4 tipe ini sebagai landasan untuk melihat keunikan dari suatu tindakan sosial masyarakat. Itu oke, ini ada materi mengenai etika Protestan dan spirit kapitalisme. Saya rasa tidak usah saya jelaskan ya, karena memang pernah saya jelaskan di dulu materi sosiologi dasar. Intinya bahwa ini adalah teori yang banyak dipengaruhi oleh pelajaran dari ibunya dan keluarga serta tantenya sebenarnya, karena dia belajar agama-agama Calvinis gitu, itu dari ibunya dan tantenya. Nah, di mana dia kemudian melihat adanya sinkronisasi ya antara etika Protestan dan spirit kapitalisme itu, di mana ada konsep keselamatan di sini, ya konsep keselamatan bahwa orang itu nggak pernah tahu gitu kapan atau bagaimana kehidupan dia setelah mati. Nah, menurut ajaran Calvin, untuk mencapai keselamatan atau tanda keselamatan ya, karena kita nggak tahu akan selamat atau enggak, tapi paling tidak untuk sampai pada tanda-tanda keselamatan adalah melalui kerja. Nah, kerja yang paling bisa dilihat impact-nya adalah kerja itu dalam hal ekonomi tentu saja. Ya. Jadi dalam hal ini juga membentuk etos secara tidak langsung. Istilahnya adalah ini istilah asketis. Orang bekerja karena ada keimanan. Ya, itu yang disebut sebagai etos. Kenapa saya harus bekerja jujur ya? Karena saya merasa bahwa kerja jujur itu barokah. Saya akan dapat keberkahan. Itu namanya asketis. Berbeda dengan orang, kenapa kamu bekerja harus keras dan tepat waktu serta kaya? Ya karena kerja itu memang untuk mencari uang. Beda lagi. Nah itu, kalau Calvinis seperti itu. Nah maka dengan begitu harus kerja keras, harus hemat, harus jujur. Itu. Dan ini sinkron dengan spirit kapitalisme sebenarnya. Bahwa kapitalisme itu bicara mengenai efisiensi. Ya, kapital, kita punya modal. Tapi modal itu harus dipakai secara efisien. Ya, karena kita perlu untung kan. Kita harus mempertimbangkan hal tertentu. Misalnya teman-teman pengen kuliah, teman-teman punya modal, tapi bagaimana menggunakan modal itu secara efisien? Dalam hal ini adalah ketepatan cara dengan memperhatikan waktu, tenaga, dan biaya. Kalau dalam istilah kapitalisme itu. Dan untuk mencapai itu efisiensi, kita perlu kerja, ya, perlu tindakannya kerja. Dan kerja itu sebagai sebuah panggilan ya, sebagai etos itu tadi. Bukan sebagai suatu kewajiban saja. Karena kalau kamu mau sukses ya kamu harus kerja. Gitu. Spiritnya ya waktu adalah uang. Jadi kalau orang sudah menyia-nyiakan waktu ya sudah hilang uangnya. Gitu. Itu kalau bahasa kasarnya ya.
Tapi istilah lainnya adalah waktu itu adalah hal yang sangat berharga. Ya, jadi waktu itu jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kerja adalah sebuah panggilan jiwa kalau di dalam kapitalisme. Jadi maka kalau teman-teman kemarin belajar dari Karl Marx ya agak berbeda karena Marx melihat ekonomi itu sebagai sebuah struktur sebenarnya, ya kan? Tapi kalau Weber melihat ekonomi itu sebagai sebuah medium saja, gitu. Yang didorong oleh etika atau spirit, gitu. Maka bekerja keras, efisiensi itu adalah caranya, gitu ya. Tapi didorong oleh nilai dan tujuan yang jelas, gitu, yang berorientasi pada nilai-nilai keyakinan tertentu. Oke, baik. selesai. Semoga ini tidak kepanjangan. Oke, ternyata lebih. Oke, ada yang mau ditanya atau cukup? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian Izin bertanya, saja Bu. ya, karena kita sudah. Oke, baik, satu orang, silahkan. Ini Bu yang tentang biografi yang Mas Weber kan. Tadi kan disebutkan soalnya ibunya itu seorang penganut Calvinis. Nah, tapi di dalam ini karyanya George Richard itu bisa disebutkan bahwasanya pribadi Weber itu tidak religius aja sih. Apakah ini bisa mengindikasikan bahwasanya seperti Comte dan lain-lain sampai Max Weber pun menjadi agnostik kayak gitu, Bu? Walaupun ibunya itu seorang yang religius. Terus yang tentang ini, Bu, lanjut yang tindakan sosial yang tadi, saya belum memahami yang apa ya tentang Weber tidak bisa mengelak lagi bahwasanya sosiologi tindakan pada akhirnya berkutat pada individu bukan kolektivitas. Itu maksudnya gimana, Bu? Oke, itu Mungkin pertanyaan saya begitu. oke, baik. Yang terakhir, Anda baca di buku atau di slide saya? Yang nomor 2. Di buku, Bu. Oke, itu kritik ya. Itu berarti kritik untuk Weber. Oke, saya jawab yang pertama. Weber memang bukan orang yang religius, jelas. Artinya bukan berarti dia tidak beragama sebenarnya. Dia tetap ini kok, tetap beragama. Cuman memang karena dia bukan memperlihatkan, tapi dia cenderung berposisi sebagai intelektual gitu ya, orang intelektual yang melihat bagaimana agama itu masuk gitu ya di dalam kehidupan manusia dan berpengaruh. Dalam hal ini dia kan kemudian melihat itu di dalam secara tidak langsung kehidupan keluarganya. Dia belajar agama Calvin itu bukan dalam rangka untuk sekedar mempercayai dan sebagainya, tapi dia tapi dia justru berusaha untuk melihat bagaimana eksistensi nilai agama, etik itu berpengaruh pada tindakan orang. Salah satunya yang paling dia lihat adalah dari kehidupan om dan tantenya tadi gitu. Kalau dari ibunya sebenarnya dia hanya melihat ibunya orang yang taat gitu aja, Calvin. Tapi tidak punya daya atau posisi tawar untuk membantah ayahnya atau
gini loh, untuk mengatakan secara terjemah yang lebih gampang, karena ayahnya pun juga punya agama gitu, cuman dia tidak sereligius ibunya. Misalnya kalau di Calvin tadi itu kan hiduplah yang jujur, hemat, itu sangat kontradiktif kan dengan ayahnya. Ya tahulah politisi itu gimana, apalagi ayahnya bukan politikus yang ideal. Artinya yang seperti omnya itu cukup ideal. Artinya dia fokus pada satu kubu, misalnya Partai Demokrat, Sosial Demokrat, ya sudah itu. Kalau ayahnya tidak, dia tuh cenderung lebih luwes. Maka dia tuh disenangi borjuis sebenarnya. Kehidupan ayahnya lebih borjuis. Karena apa? Karena dia lebih luas. Interaksi atau pergaulannya tuh lebih luas. Karena dia tidak terlalu idealis pemikirannya. Nah, itu yang membuat kehidupan ayahnya cenderung ya itu tadi, duniawi ya, senang-senang, kemudian ya hidup itu ya mana yang paling enak lah gitu. Itu yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh ibunya, menerjemahkan nilai atau etika mengenai kejujuran gitu ya, mengenai hemat, itu tidak bisa. Apalagi ayahnya juga memang dari awal tidak begitu respect dengan ibunya, maka yang muncul adalah KDRT itu. Nah, di sini kemudian dia mencari hal atau melihat sesuatu hal yang beda dari kehidupan om dan tantenya kan gitu. Om dan tantenya itu punya latar belakangnya sama dengan ayah dan ibunya. Tapi kenapa tidak memiliki problem yang sama dengan ayah dan ibunya, yang cenderung kontras, yang cenderung berakhir pada kekerasan gitu. Karena pertama memang omnya ini memang walaupun politikus ya idealis itu tadi ya, tidak yang gampang sana sini gitu. Itu di sisi lain dia juga memang respect terhadap istrinya, secara memang istrinya adalah perempuan gitu ya, respect terhadap perempuan tentunya. Dan di sisi lain perempuan ini tantenya ini juga Calvinis kan, sama dengan ibunya. Dia bisa berdialog gitu loh, mendialogkan nilai Calvinis itu dengan dalam kehidupan sehari-hari mereka, praktik sehari-hari mereka gitu. Jadi itu yang membuat bagaimana hubungan dialog itu bisa berjalan. Dari situ sebenarnya pijakan. Makanya ketertarikan Weber untuk meneliti atau mengkaji mengenai ajaran Calvinis itu juga dimulai dari situ gitu. Dan ternyata dia juga pernah jalan-jalan ke Italia, ke Amerika gitu, dan melihat bagaimana pengaruh Protestan itu mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat Amerika pada waktu itu terutama. Dia mencoba untuk meramu itu gitu. Ternyata ada spirit kapitalisme. Nah, jadi dia mencoba mengelaborasikan itu. Maka teorinya dia adalah etika Protestan and spirit capitalism. Gitu. Jadi dari dasar itulah dia melihat bahwa agama itu juga berpengaruh pada kehidupan manusia, gitu. Bukan berarti dia tidak percaya Tuhan, tidak. Tapi memang ilmuwan itu lebih banyak selain keimanan ya, dia juga mencoba untuk menganalisa gitu, bagaimana hal-hal yang dianggap sakral itu juga berpengaruh dalam kehidupan seseorang atau masyarakat. Kira-kira begitu. Intinya begitu. Tapi tidak sampai pada ateis ya. Tidak sampai pada ateis seperti Marx. Kenapa? Karena Marx justru melihat agama itu pada konteks masyarakat waktu itu justru menjadi candu. Gitu. Tapi kalau Weber kan tidak, menjadi spirit. Walaupun dia tidak kemudian menjadi Robi, wali atau apa gitu sejenisnya, enggak. Gitu. Dia tetap menjadi intelektual. Yang kedua adalah kritik terhadap Weber. Ya, karena kemudian banyak orang yang bilang Weber ini kemudian terlalu fokus pada tindakan subjektif. Orang mengatakan seperti itu gitu ya, mengkritik seperti itu. Ya karena mungkin Weber terjebak ya, menggunakan istilah arti subjektif itu sendiri. Ya, arti subjektif itu sendiri, sehingga banyak orang yang mengatakan loh ilmu itu kan harus objektif. Ilmu itu harus objektif. Nah, Weber memberikan pembelaan di sini. Justru malah dari individu ini, kalau kita ramu,
kita kumpulkan. Tadi makanya saya bilang untuk melihat fenomena unik itu sebenarnya adalah dikumpulkan dari realitas-realitas individu dulu yang kecil-kecil itu. Kita gali. Gitu. Itu kita akan menemukan konstruksi baru mengenai suatu tindakan. Kenapa orang melakukan itu? Gitu. Jadi tidak kemudian seperti ini ya, seperti cara berpikir Durkheim yang dari struktur ke bawah, tapi lebih ke dari bawah bagaimana sih sebenarnya secara konkret di dalam realistis kehidupan sosial individu itu mereka melakukan itu. Jadi itu. Jadi Weber pun juga sama sebenarnya. Tujuannya adalah membangun bangunan ilmiah sama seperti Durkheim. Cuman memang paradigmanya berbeda. Tapi itu bisa jadi memang dikritik oleh struktural fungsional pasti, karena dianggap tidak objektif. Kamu terlalu subjektif ke individu gitu. Nah, pembelaan Weber ya itu tadi. Gitu. Loh, bagaimana kamu bisa tahu mengenai bangunan tindakan sosial kalau kamu nggak dimulai dari individu? Toh individu itu adalah bagian dari masyarakat. Gitu. Kita nggak bisa melihat masyarakat itu sebagai entitas yang berdiri sendiri gitu. Kalau nggak ada individu, kira-kira begitu. Oke, itu ya, Darul ya. Iya Bu, makasih Bu. Oke, saya cukupkan sekian karena sudah lebih 10 menit bahkan 15 menit. Karena setelah ini pasti ada mata kuliah yang lain. Oke, minggu depan saya minta kelompoknya siap. Jangan sampai bilang saya lupa Bu gitu. Setelah ini dicatat, tugas saya besok minggu depan adalah presentasi. Gitu ya. Oke, saya akhiri sekian dari saya. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Ingat pesan saya ya yang di awal tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Mungkin teman-teman bisa bertanya. Ada pertanyaan? Silahkan bagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya ke semuanya saja. Karena tadi yang kelompok presentator sudah banyak menguraikan ya terkait dengan teori tindakan atau teori aksi dari Max Weber. Yang ingin saya tanyakan ke semuanya, jadi silakan nanti semuanya mengisi kolom chatnya, menjawab pertanyaan saya ya. Di dalam teorinya Max Weber terkait dengan tindakan sosial itu ada satu cara pandang yang berbeda gitu ya, di dalam melihat tindakan kalau kita bandingkan dengan yang fakta sosial kemarin, apalagi Durkheim ya sampai ke Talcott Parsons itu sangat berbeda, di mana tindakan dibentuk oleh sistem atau struktur. Oke, nah Weber ini tidak demikian. Salah satu hal yang membedakan adalah ketika dia
mengungkapkan bahwa ada satu metode yang bisa dipakai untuk melihat kenapa orang melakukan tindakan, ya, yaitu dengan Verstehen. Mungkin masih ada yang ingat atau tadi sempat disinggung sekilas mungkin ya. Apa yang dimaksud dengan Verstehen menurut pemahaman teman-teman semuanya, dan bagaimana Weber ini menekankan cara melihat atau menganalisis mengenai tindakan sosial menggunakan Verstehen. Silakan dijawab satu persatu. Saya tunggu kolom chatnya supaya rame hari ini, supaya bisa bergerak juga jemari kita, supaya bisa fokus ke hari-hari selanjutnya selama seharian nanti. Silakan, saya tunggu sekitar 5 menit. Oke, sudah ada 3 orang yang menyampaikan Verstehen-nya. Verstehen itu adalah metode untuk melihat secara sistematis suatu tindakan secara objektif. Mungkin lebih bisa dispesifikan, objektifnya Weber itu berbeda dengan objektifnya Durkheim. Ya, nanti ada perdebatan karena paradigmanya berbeda. Oke, ada yang memaknai bahwa Verstehen itu melihat arti suatu makna subjek dari individu, namun kita membayangkan bahwa seolah kita berada pada posisi orang itu. Ada yang mengatakan bahwa Verstehen adalah pemahaman motif dari tindakan yang dilakukan seseorang dengan mempertahankan otonomi pandangan pribadi orang tersebut. Kira-kira sama ya dengan yang sebelumnya. Verstehen merupakan tindakan pendekatan yang untuk mengetahui suatu makna. Oke, semuanya benar. Ada benarnya. Yang lain, ini kok laki-laki semua yang perempuan?
Oke, 5 menit berlalu, baru sepertiganya yang komentar. Saya undang untuk pick up saja kalau begitu, yang merasa belum menuliskan di kolom chat, untuk langsung menguraikannya saja. Jadi Verstappen itu menurut pemahaman kalian seperti apa dan bagaimana itu dipakai? Satu orang, saya tidak akan memilih, silahkan yang merasa memang mau berbicara. Ayo, siapa satu orang? Kok sepi sekali toh? Belum sarapan semua ya? Saya aja, Bu. Oke, silahkan. Fajar mau speak up walaupun sudah menulis. Silahkan. Boleh. Ya, Kalau silahkan. menurut saya, konsep Verstainya Max Weber itu lebih ke Max Weber sendiri itu terhadap tindakan sosial itu lebih menguliti dual. Jadi memahami secara interpretasi apa sih motif makna dari individu dalam melakukan tindakannya. Nah, itu setiap tindakan sosial pasti mempunyai kausus. Nah, kalau dalam Weber itu lebih memahami interpretasi dalam individu. Seolah-olah konsep Verstein ini adalah akan membayangkan diri kita atau kita berada posisi orang lain yang melakukan tindakan sosial tersebut. Misal contoh, mengapa orang tersebut misalnya mencuri di pasar. Nah, itu kita membayangkan seolah-olah kita membayangkan diri kita dalam posisi orang tersebut. Misalnya kita mencuri karena mungkin kelaparan atau mungkin tidak mempunyai uang satupun. Mungkin seperti itu, Bu, dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain mungkin punya pandangan yang berbeda atau pemahaman yang berbeda.
mungkin mau membandingkan ya dengan yang kemarin kita bahas mengenai tindakan sosial versi fakta sosial ya. Sistem tindakan versi fakta sosial juga boleh. Ada yang mau menyampaikan? Ya Bu, izin. Yang perempuan? Oke, silahkan. Ya kurang lebih sama ya seperti Mas Fajar. Jadi ya, kita melihat tindakan seorang itu melihat sejarah atau sejarah dari tindakan apa ya maksudnya sejarah historis siapa yang melakukan tindakan tersebut gitu loh Bu. Jadi bisa saja kita juga seperti yang Mas Fajar sampaikan kita memposisikan diri kita sebagai orang yang melakukan tindakan tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, tadi ada pertanyaan ya, bukan pertanyaan, tapi pernyataan yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Mungkin yang kelompok presentasi bisa menganalisis. Ada 4 tindakan di sana. Ya, ada 4 tindakan di sana, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan berdasarkan tujuan gitu ya, atau tindakan rasional. Kemudian ada tindakan berdasarkan afeksi serta tindakan tradisional. Nah, sebenarnya dari 4 tindakan itu bisa diklasifikasikan menjadi 2 ya, tindakan rasional dan tindakan non rasional. Oke. Nah, apa perbedaannya rasional dan non rasional dari 4 klasifikasi itu? Merasakan nggak bahwa ada yang tindakan bersifat rasional dan non rasional? Boleh speak up, saya ingin dengar suara kalian hari ini, biar tidak saya yang dominan berbicara. Oke, silakan. Menurut saya tindakan yang rasional itu ada tujuannya gitu Bu. Kayak yang di sini tindakan rasionalitas dengan tindakan rasional nilai ini punya tujuan gitu Bu. Sedangkan yang afektif dan tradisional itu tujuannya kurang jelas. Kalau menurut saya sih gitu. Dah, suaranya putus-putus. Apakah cuma saya yang tidak bisa mendengar dengan jelas? Tadi jelas, Bu. Jelas ya, berarti memang sinyal saya. Oke. Sudah bisa ditangkap ya, kira-kira ya, dari pernyataan Indah ya. Yang lain? Firman, biasanya Firman nih.
Jadi sama seperti Indah Bu sudah dijelaskan, kalau menurut saya sama yang untuk tindakan yang menurut saya lebih rasional itu tindakan rasional instrumental dan juga tindakan yang memiliki tujuan dan nilai, dan yang menurut saya kurang non rasional tuh diliputi oleh afektual dan tindakan tradisional seperti itu Bu. Oke, baik. Yang terakhir sebelum saya masuk. Silahkan. The last man. Jadi baru diputusin, Boh. Maaf ya Di, nangis itu tindakan sosial ya Di ya? Tadi katanya nangis itu katanya masuk tindakan sosial ya Di ya? Oke, saya nggak tahu hari ini sedang banyak yang sendu, banyak kabar-kabar patah hati. Dari tadi disebut dengan putus cinta, patah hati. Saya mau tanya, kalian baik-baik saja semuanya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Cuacanya aja yang kurang mendukung Bu, jadi sering hujan. Oke, kalau cuaca sama, tapi hati jangan sendu ya. Ada yang patah hati hari ini atau minggu ini? Atau mematahkan hati orang lain mungkin? Ahmad Nasrullah yang mana ya? Ada dua di sini ternyata. Saya cek namanya persis, spellingnya persis. Jangan-jangan orang tuanya janjian ini yang nama. Oke, saya boleh minta untuk on cam yang memungkinkan on cam supaya saya bisa lihat perkembangan kalian selama 1,5 tahun atau 3 semester kita tidak pernah bertemu sebenarnya. Yang selanjutnya saya tadi share ini ya, share materi di grup kelas kalian. Saya boleh minta tolong satu orang untuk share screen? Siapa? Saya Bu. Oke, ada Firman, ada Fajar yang on cam ya. Jadi selalu rapi kalau misalnya kuliah, pakai kerja keras, kemudian jujur dan hemat. Dan itu ternyata relevan dengan spirit kapitalisme atau menjadi spirit kapitalisme gitu. Karena orientasi dari kapitalisme adalah efisiensi itu sendiri, yaitu ketepatan cara, waktu, tenaga, dan biaya. Sebenarnya itu. Nah, dengan begitu orang akan mulai bisa mengembangkan usahanya demi menyelamatkan orang lain juga. Jadi ada efek domino sebenarnya. Manifestasi dari ini adalah industri,
Karena di industri banyak menyerap tenaga. Dan ketika satu orang sudah tahu kuncinya, dia punya usaha, dia akan mengentaskan yang lain juga. Gitu. Oleh karena itu, spiritnya adalah hidup adalah kerja. Hidup sebagai panggilan jiwa atau calling. Kalau dalam bahasanya Weber, kapitalis itu seperti itu. Dan waktu adalah uang. Dalam artian bahwa waktu itu sesuatu yang berharga. Karena dia bisa menjadi hal yang dimanfaatkan untuk keperluan produktif. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kita sudah selesai dengan materi ini. Ada yang bertanya atau sudah kita cukupkan sekian? Izin menanggapi, Bu. Tadi setelah saya mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri sama Bu Ratna, saya ini teringat suatu kejadian yang baru-baru ini terjadi di Jogja, Bu. Tentang masalah apa ya, yang tentang mie gacoan itu, Bu, yang ribut sama ini komunitas ojek online. Nah, kan tadi dijelaskan juga tentang apa tadi ya, footer yang tadi itu, Bu, yang tentang melihat permasalahan itu apa dari konteks ke belakangnya dulu. Nah, saya melihat di sosial media atau internet itu banyak netizen tuh yang melihatnya tuh permasalahannya itu kayak cuman antara pegawai gacuan itu sendiri sama si pengendara driver ojek online. Tapi kalau dari saya sendiri melihat itu permasalahan itu tuh bukan hanya sesimpel seperti itu, tapi saya melihatnya tuh lebih ke lebih mundur ke belakang tentang bagaimana manajemen di perusahaan tersebut gitu, tentang waktu kerja yang cukup padat, terus pendapatannya nggak seberapa kayak gitu segala macamnya. Tapi yang saya bingungin dalam melihat permasalahan itu tuh mengkonteskannya dengan yang telah dipelajari yang barusan ini, Bu. Kayak gimana gitunya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Anugrah ya. Pertama kita memang perlu ini ya. Kalau dari asumsinya, kita tergantung dari data ya. Kita tergantung dari datanya sebenarnya. Jadi ketika melihat realitas itu juga kita nggak bisa asal pakai teori sebenarnya. Itu konflik gitu, tapi juga memperlihatkan adanya sistem kerja di salah satu resto ya, saya sebutkan yang disebutkan Anugrah tadi. Yang menurut Anugrah, saya nggak tahu Anugrah ini sudah riset apa belum, atau itu baru asumsi dasar. Katakanlah, saya anggap saja, katakanlah memang itu adalah data yang valid. Anugrah sudah melakukan penelaahan secara kecil-kecilan, di mana itu dipengaruhi oleh sistem kerja, ya, sistem upah. Nah, kalau hal ini berarti kan bukan karena motif perencanaan, bukan karena motif untung dan rugi sehingga dia melakukan konflik atau dia berkonflik dengan
dengan orang lain gitu. Ya, saya rasa ini adalah efek dominonya saja. Tapi sebenarnya esensi dari permasalahan itu karena sistem upah itu, ya, di mana kesejahteraan tidak terpenuhi, kemudian berdampak pada waktu kerja yang juga terlalu panjang dengan upah segitu, maka ada eksploitasi. Nah, kalau dari realita itu, saya melihatnya itu lebih bisa dipakai dengan teorinya Marx, ya, sekilas seperti teorinya. Kalau teorinya Weber ini sebenarnya dia lebih banyak dipakai untuk melihat hal-hal yang yang bersifat fenomena, atau ya semua fenomena sih, tapi lebih bersifat pada tindakan-tindakan unik yang diperlihatkan orang lain, yang itu dipengaruhi oleh value tertentu atau interpretasi tertentu terhadap orang-orang. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya ya, kenapa yang lomba-lomba menjadi tiktokers misalnya, di saat banyak orang lain yang bekerja di sektor formal, ya, tidak banyak yang tahu bahwa TikTok itu adalah sumber penghasilan, bahkan ada award-nya gitu kan, ada penghargaan TikTok Award gitu. Saya juga kaget, dan ternyata menjadi pemain TikTok itu ada duitnya ya. Saya nggak tahu itu ternyata hiburan aja ya gitu, kayak orang bikin video goyang apa udah selesai gitu, having fun gitu. Dan saya pernah membaca gitu ya, ada salah satu caption atau info news lah yang kecil, ada salah satu anak muda di mana ya, saya nggak tahu, di Afrika kalau nggak salah. Dia adalah buruh pabrik yang dipecat selama pandemi, tapi dia pasca dipecat bermain TikTok, sekarang menjadi orang nomor 2 terkaya dari TikTok gitu, dari penghasilan TikTok. Nah, ini adalah sebuah tindakan kan gitu, tindakan yang unik gitu. Nah, itu yang kira-kira bisa dilihat dari teorinya Weber ini sebenarnya. Kenapa ya? Jangan-jangan memang ada rasional instrumennya gitu. Jangan-jangan dia memang tahu bahwa bermain TikTok itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan kerja. Karena kemudian saya melihat ada caption di situ ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit gitu? Kalau bisa kaya dengan cepat, kenapa harus kerja formal? Kalau bisa kaya dengan TikTok, kenapa harus S2 jadi dosen? Kira-kira gitu. Saya jadi kayak tersindir juga sebenarnya di situ. Oh iya ya, saya jadi dosen itu ngabisin uang banyak, walaupun saya pakai uang negara ya, karena nggak punya duit. Tapi uang saya lebih kecil ya daripada itu tadi gitu. Yang ternyata banyak ya sekarang mulai jadi YouTuber, mulai jadi TikToker gitu ya, mulai jadi selebgram gitu. Sehingga ini adalah satu fenomena yang menarik sebenarnya. Jadi kira-kira seperti itu, anugerah ya gitu. Gak apa-apa. Intinya itu sebagai pemanasan bagi kita untuk melihat realita itu dari paradigmanya. Karena kalau memang itu tadi ya, kalau paradigmanya ternyata bisa dilihat dari aspek individual gitu, kita bisa melihat itu dari aspek individual, ya kita bisa pakai definisi sosial. Tapi kalau ternyata ada struktur yang berpengaruh di sana gitu, kita pakai fakta sosial atau struktural fungsional. Kira-kira begitu. Maka tergantung dari datanya. Maka dari itu saya tekankan kalau teman-teman mau riset yang mendalam berdasarkan pada kualitatif gitu ya, terutama sudah dapat metode penelitian kuantitatif kualitatif belum? Belum, Bu. Belum ya. Oke, nanti kalau belajar metode kuantitatif dan kualitatif, paradigma ini dipakai. Paradigma ini sangat dipakai, teori ini sangat dipakai untuk menentukan sebenarnya kalian itu mau riset sedalam apa dan pakai metode apa. Jadi nggak bisa asal milih saya mau kuantitatif gitu. Loh, untuk menjadi instrumen itu juga nggak bisa asal nentuin
standar indikator tertentu. Saya mau kualitatif supaya lebih mudah. Tapi ternyata itu bisa digunakan kuantitatifnya ini. Ini yang nanti akan bisa dilihat di berbagai maka sebenarnya ketika teman-teman belajar teori, belajar metode itu ada koherensinya. Bukan mata kuliah ini nggak ada yang istilahnya nggak relevan satu sama lain, enggak. Semua bisa dirangkum. Hanya sekarang masih bingung ngerangkumin antara teori sosiologi dengan mata kuliah sosiologi keluarga itu gimana ya? Ngerangkumin masalah sosiologi kebudayaan dengan teori sosiologi kontemporer itu gimana ya? Itu yang menjadi PR teman-teman, dan saya tidak menuntut banyak gitu. Yang penting tahu dulu basic-basicnya. Next nanti level bisa pakai itu. Oke, gitu ya. Saya cukupkan tadi pertanyaan terakhir saja karena waktu sudah menunjukkan lebih dari saya akhirnya kita ketemu kan kondisi selanjutnya. Saya selalu jaga kesehatan karena kondisi sedang terus setiap hari, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan gitu. Dan ini saya sedang tidak begitu enak gitu karena cuaca. Oke, saya akhiri sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih untuk Sama-sama.